Baik, sini sedang dalam perjalanan menuju perbatasan Sibolga dan Tapanuli yang berada di Panumpoman, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga. Di sini juga saya bersama teman-teman sedang menuju dalam perjalanan menuju lokasi. Halo guys. Halo guys, jadi kami lagi menuju Gapura Panumpoman untuk buat video. Jangan lupa stay tune video kami tanggal 30, satu hari sebelum kedatangan kita. Bye bye, I love you. Baik, selamat sore Ibu-ibu yang terkasih. Kami dan kelompok 1 wawancara mengenai dinamika persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, terkhusus di daerah perbatasan Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Sini kami akan mewawancarai beberapa masyarakat yang ada di daerah ini. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Mikael Simanulang. Saya adalah Khalid Baru. Baik, demikian perkenalan kami. Selamat menyaksikan video wawancara mengenai dinamika persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dari kelompok kami. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Liputan siang ini kembali hadir bersama saya, Brigita Alicia Situmorang, dan rekan saya, Mikael Simanulang. dengan informasi teraktual dan tajam dan terpercaya. Bersama kami akan kami siapkan untuk Anda sekalian. Baik saudara, kita akan beralih ke topik pembahasan kita. Pembahasan berita kita pada siang hari ini yaitu mengenai dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti pada perbatasan di Kota Sibolga dan juga Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam ruang lingkup masyarakat di bidang sosial maupun di bidang ekonomi, dan juga kondisi wilayahnya, baik kondisi wilayahnya baik kepada saudara-saudari kami yang berada di tempat. Akan kami hubungkan. Terima kasih kepada saudara Yoel, Johan, Aritonang, John Crosby, dan saudari kami Lydia Siregar beserta Dinda Huta Barat. Kami di sini berdua merupakan reporter
lapangan yang akan mewawancarai seorang ataupun beberapa narasumber yang tinggal di sekitar wilayah perbatasan Kota Sibolga dan Kabupaten Tapan Kecamatan. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore anak. Bisa memperkenalkan diri, Bu, karena kan kami wawancara supaya tahu yang menonton itu. Bisa. Nama saya Hotminar Boris Ringo-Ringo. Tinggal di Panomboman. Agama saya agama Kristen Protestan. Oke, itu aja. Ya, langsung saja lah ke pertanyaan untuk wawancara. Iya. Sudah berapa lama Bu tinggal di daerah ini? Oh, kalau kami tinggal di tempat ini kira-kira kurang lebih 15 tahun. Karena dulunya sebelum aku datang ke sini, tinggalnya aku di Kota Medan. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi mata pencarian Bu di daerah ini? Oh, baiklah. Kalau mata pencarian di daerah ini, ya mayoritas ya nelayan, karena kita tinggal di atas laut. Pertanyaan berikutnya Bu, mengapa Bapak atau Ibu lebih memilih tinggal di daerah ini? Karena menurut kami, bapak sama aku, suami istri kami, ya sejalan untuk memilih tinggal di Panomboman, karena ya memang bapak itu tahunya kalau kerjaan yang paling suka dia ya nelayan, cari ikan aja ke laut. Berarti karena itulah ya, karena nelayan lah. Bu pilih. Karena udah ibaratnya itulah nelayan lah. Iya. Akhirnya tinggallah di situ. Iya, karena mata pencarian hanya nelayan aja dia tahunya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu. Bagaimana kondisi masyarakat di daerah ini, baik kehidupan sosial maupun kehidupan ekonomi? Kehidupan bermasyarakat di tempat ini sangat bagus. Antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain saling bergandengan tangan. Lalu bagaimana kehidupan ekonominya di daerah ini? Lalu kehidupan ekonomi di daerah ini ya sederhana saja lah, bisa mencukupi Menengah lah ya, seperti ya itu. menengah, sederhana menengah gitu. Bisa lah mencukupi kehidupan sehari-hari. Iya, iya. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana kaitan kehidupan sosial sama ekonomi di masyarakat daerah ini? Kaitan ekonomi sama sosial di daerah ini bagaimana ya? Aku bingung. Apa yang menyatu lah atau gimana? Ya berdampingan lah gitu, menyatu atau berdampingan lah, sama seperti yang kalian bilang. Masyarakat Karena juga tinggal di sini, nelayan. Dari nelayan itulah ekonominya. iya, Menambah. iya benar-benar ya. Memanfaatkan. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah persatuan dan kesatuan sudah terjalin antar sesama masyarakat daerah ini? Ya persatuan dan kesatuan ya terjalinlah di tempat ini. Karena kenapa? Ya namanya sudah di tempat ini ya bermasyarakat, namanya sudah seperti keluarga. Ya kita semuanya tidak bisa hidup sendiri, harus bersosialisasi. Misalkan terbentuknya apa namanya itu himpunan marga-marga, organisasi seperti STM gitu kan. Jadi itu merupakan satu contoh untuk menyatakan bahwa kita hubungan antara persatuan dan kesatuan sangat bagus atau terjalin di tempat ini. Oke.
Baiklah, Bu, pertanyaan selanjutnya. Jika persatuan dan kesatuan belum terjalin di antara masyarakat sekitar sini, bagaimana solusi untuk menyelesaikan mengenai persatuan dan kesatuan tersebut? Menurut Bu, Persatuan dan kesatuan, cara kita untuk menjalin itu nggak tahu menurut anak-anak kan. Aku kurang ngerti. ya solusinya bisa juga seperti misalnya ada sesuatu yang harus diselesaikan Misalkan kayak bermasalah lah, selesaikan dengan baik secara kekeluargaan dengan masyarakat. ya. Kalau misalkan suatu ada masalah, misalkan pertengkaran antara tetangga dengan tetangga, Bagaimana lebih bersatu terus lagi? ya biar bersatu, ya kita putuskan dulu dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu. Kalau tidak bisa lagi, kita lanjutkan ke yang berwenang, yaitu misalkan catering gitu. Kalau enggak, kalau dilanjutkan ke tingkat yang lebih atas lagi, kelurahan, sampai selanjutnya lah. Sampai selesai lah masalah itu Iya. dengan baik. Baiklah, pertanyaan selanjutnya Bu. Menurut Bu, apa alasan yang mendukung bahwa negara kita tidak cocok dengan bentuk negara serikat, tapi lebih cocok dengan negara kesatuan? Alasan kita untuk memilih negara kita negara kesatuan, karena negara kesatuan itu sangat memprioritaskan Satu negara dalam satu negaranya. Sedangkan kalau negara serikat itu sudah luas lah cakupannya, kayak tidak mementingkan apa lah ya negara. sudah lebih mementingkan kemana ya? Udah gak kan negara serikat itu kan banyak negara di dalamnya, Tapi mementingkan gak fokus lah dia satu negara. satu negara. Nah, nggak fokus Jadi dalam kalau- satu negara. Tapi kalau negara serikat itu negara kesatuan itu itulah kayak kita itu Indonesia. fokus dalam satu negara. Supaya bisa lah tercapai juga persatuan dan kesatuan di negara itu, maka ya jadi fokus lah kayak satu negara. Iya, makanya kita memilih negara itu negara kesatuan. Pertanyaan selanjutnya Bu. Menurut Bu, mengapa persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi keutuhan sebuah negara? Menurut Bu, mengapa persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi keutuhan sebuah negara? Ya jelas lah, persatuan dan kesatuan sangat penting untuk mendukung keutuhan negara. Karena kesatuan dan persatuan itu di dalamnya terjalin, misalkan toleransi ada, gotong royong, hidup rukun, ya pokoknya kerjasamanya bagus lah. Itulah salah satu kita pilih, makanya itulah pilihan kita. Kesatuan dan persatuan itu sangat penting untuk meneguhkan atau mengokohkan negara kita. Pertanyaan terakhir, ini pertanyaan penutup. Menurut Bu, bagaimana cara masyarakat dan cara pemerintah dalam memperkuat atau dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan di antara warga? Cara masyarakat dan cara pemerintah agar persatuan dan kesatuan itu tetap kokoh. Cara masyarakat dan pemerintah untuk mendukung persatuan dan kesatuan itu supaya kokoh. Ya pemerintah mestinya harus memperhatikan masyarakatnya, atau begitu juga dengan sebaliknya. Masyarakat juga memperhatikan bagaimana
wewenang pemerintah, biar kita bisa menjalankan wewenang dalam kepemerintahan itu. Nah, terus misalkan pemerintah juga boleh melihat bagaimana kondisi masyarakat itu, kebutuhan apa yang diperlukan. Langsung Terus turunlah ke lapangan ya. Kalau bisa pemerintah langsung turun ke lapangan, melihat bagaimana kondisi masyarakat itu, apakah layak dibantu atau tidak. Terus yang layak dibantu perlu dikasih bantuan berupa misalnya lowongan pekerjaan atau berupa bantuan sembako, bantuan yang lain-lainnya lah. Dan Pokoknya bagaimana lah pokoknya yang masyarakat itu positif lah. bisa Bersatu. mencapai boleh hidup makmur gitu. Terus masyarakat pun begitu juga sama pemerintahan. Masyarakat tidak semena-mena melakukan yang boleh melanggar hukum atau di dalam undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dalam negara kita. Artinya masyarakat janganlah melanggar itu Iya, supaya persatuan dan artinya kesatuan tetap berjalan. Iya. Iya. Jadi kita harus mestinya bisa melakukan undang-undang yang ditetapkan oleh negara kita supaya persatuan dan kesatuan itu tetap boleh terjalin di negara kita. Oke anak-anak. Baik, terima kasih Bu telah kami wawancarai dengan beberapa pertanyaan. Mungkin menurut Bu ya agak susah, namun bermakna bagi kita semua. Oke. Jadi terima kasih Bu sekali lagi. Kami ucapkan. Iya, terima kasih juga anak-anak. Walaupun kalian nanti pulang dari tempat Bowi ini sehat, pintar-pintar, sukses kalian semua, tercapai cita-cita kalian. Amin. Terima kasih Bu. Baik, selamat sore kita semuanya. Di sini kami sedang bersama seorang pemuda yang ada di daerah ini, seorang abang. Nama saya Heriawan Sundang. Saya masih pelajar atau mahasiswa. Saya tinggal di perbatasan Semoga dan Tapteng, yaitu Panmura. Baik, di sini Bang kami akan wawancara mengenai persatuan dan kesatuan masyarakat yang ada yang tinggal di daerah perbatasan. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Sibolga dan Tapanuli Tengah itu di daerah inilah perbatasannya. Di Panomboman seperti itulah. Langsung saja ke pertanyaan yang akan kami tanyakan. Ya, sudah berapa lama Om tinggal di daerah itu? Saya tinggal di Panmura ini kira-kira 19 tahun dari saya lahir. Ya. Lalu apa yang menjadi mata pencarian abang? Mayoritas mata pencarian lah di daerah ini. Kalau untuk mata pencarian, orang tua saya sendiri seorang nelayan. Dan mayoritas di kampung ini memang nelayan. Karena juga daerahnya Di perairan. di atas laut lah ya. Mengapa abang lebih memilih tinggal di daerah ini? Sebenarnya saya nggak memilih, cuma ikut orang tua. Karena memang orang tua saya tinggal di Panmura ini, saya pilih sini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi masyarakat di daerah ini secara kehidupan sosial? Kehidupan sosial di kampung ini aja atau terkait dengan perbatasan? Kampung ini kan perbatasan. Terkait dengan perbatasannya. Untuk terkait dengan perbatasannya, anak muda sini dengan anak muda kampung sebelah sering berkelahi cekcok mengenai batas tempat orang bermain. Kalau untuk kampung ini sendiri damai, kampung ini sendiri tidak terkait dengan perbatasan. Ya, baiklah kehidupan sosial di daerah ini. Tapi kalau di daerah ini dengan di daerah merah, ya namanya perbatasan lah. Kayak Anak mudanya cekcok mengenai tempat batas yang mereka bermain. Dan bagaimana kondisi masyarakat di daerah ini secara kehidupan sosial? Ekonomi. Ekonominya seperti tadi, nelayan kan. Tapi penghasilannya lebih besar dari penghasilan laut, alam. Jadi ekonominya itu ikan. kalau kehidupan sosial
di perbatasannya bang, kayak daerah ini dengan ini ekonominya. Oh, kalau begitu mungkin kan ya sebagai penghasil ikan ke darat ke daerah sebelah sana, mungkin dalam sini sering berjualan di pajak pagi ini, Bang. Lalu Jadi artinya saling tukar iya, apa lah ya, dari sini ikannya ke tukar sana hasil lah. Pertanyaan yang selanjutnya, Bang, bagaimana kaitan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah ini? Kehidupan sosial daerah ini saja atau dengan perbatasan? Daerah ini saja. Soalnya tadi kan dua pertanyaan sebelumnya kita udah bahas tentang sosial. Satu pertanyaan sebelumnya ekonomi. Kan tadi jawab dua-duanya. Udah tadi bulan ini. Biar jotok kamu. Selanjutnya, apakah persatuan dan kesatuan sudah terjalin antara sesama masyarakat di daerah? Daerah ini saja atau dengan kamu sebelah? Boleh juga kamu sebelah. Dengan kamu sebelah ya seperti tadi yang saya bilang, cekcok antara anak muda dengan perbatasan tempat mereka bermain. Kalau untuk kampung ini sendiri damai, kampung ini saja tidak ada perselisihan. Karena juga di sini nggak terlalu banyak bercampur sukunya. Sini mayoritas Batak. Lalu kalau gini lah, kan kamu bilang tadi kan cocok hanya antara anak muda. Jadi kalau orang tuanya gimana? Cocok juga atau gimana? Enggak ada, anak muda aja itu nanti cocok. Tapi kalau dengan kampung sebelah, kampung ini dengan kampung ini sendiri nggak ada cocok anak muda antara kampung ini sendiri. Berarti kalau orang tuanya dilayani dengan daerah lain itu daerah sebelah Biasa itu aja. biasa aja lah, baik-baik aja lah gitu. Hanya anak muda aja lah. Namanya anak muda. Jika persatuan dan kesatuan belum terjalin di antara masyarakat, bagaimana solusi untuk menyelesaikannya? Solusi menyelesaikannya ya, yang pertama kita mengikuti aturan dari pemerintah. Yang kedua menjaga dasar hukum Indonesia ya, dari undang-undang dasar kita bisa patuhi, dari Pancasila dan kesadaran diri sendiri. Kita bisa sadar sendiri bahwa kesatuan itu penting bagi kita. Karena ya yang kita tahu manusia itu manusia saja, nggak bisa hidup sendiri. Pertanyaan berikutnya, menurut Abang berikan alasan yang mendukung bahwa negara kita tidak cocok dengan bentuk negara serikat, tapi lebih cocok dengan negara kesatuan. Yang menjadi simbolen kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya kan. Dari situ udah kelihatan lah kalau kita ini negara kesatuan. Karena negara kita Indonesia ini merupakan negara kepulauan, nggak mungkin berdiri tanpa ada kesatuan. Mungkin kita berdiri sendiri nama Indonesia, tapi nggak bersatu antara pulau-pulau yang lain ya kan. Ya menurut saya itu cocok sebagai negara kesatuan Indonesia sebagai jadi negara kesatuan. Kalau kenapa lah nggak cocok negara serikat? Ya karena tadi Indonesia negara kepulauan, mungkin ada sebuah negara kalau kepulauan tersebut tidak menyatu. Nggak cocok dengan Selanjutnya Bang, menurut Abang, mengapa persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi kedaulatan sebuah negara? Karena kalau nggak bersatu kan pasti rusuh. Misalnya antar dari provinsi satu ke provinsi lain, daerah satu ke daerah lain, kota satu ke kota lain. Kalau nggak menyatu kan pasti rusuh. Pasti kedaulatannya juga terancam, terganggu. Nggak bakalan damai hidupnya. Jadi kesatuan itu memang penting bagi suatu negara. Pertanyaan selanjutnya Bang, menurut Abang bagaimana cara masyarakat dan pemerintah dalam memperkokoh persatuan kesatuan antara warganya? Untuk cara menyatukan atau mempersatukan warganya, pemerintah bisa memberikan sanksi terhadap mereka yang melakukan kerusuhan antar daerah dan memperkuat hukum atau peraturan tentang persatuan dan kesatuan tersebut supaya masyarakatnya lebih mengerti. kalau ini kan tadi aku bilang itu kan lebih condong ke pemerintah. Kalau cara masyarakatnya sendiri, Kesadaran diri sendiri itu tergantung orang juga ya kan. Ada juga orang ini yang berbahaya bisa diatur. Jadi itu tergantung kesadaran diri sendiri. Kita
perbanyak baca aturan-aturan atau buku-buku, kita pahami apa konsekuensinya, apa yang menjadi akibatnya kalau kita melanggar aturan tersebut. Jadi kita lebih tahu apa manfaatnya persatuan dan kesatuan. Terwujudlah persatuan dan kesatuan di antara masyarakat. Baik, itu yang menjadi pertanyaan terakhir tadi, Bang. Ya, kami mengucapkan terima kasih lah sudah mewawancarai Abang mengenai persatuan dan kesatuan di daerah perbatasan. Ya, terima kasih, Bang. Terima kasih ya. Kami di sini akan melaporkan hasil wawancara kami mengenai dinamika persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulannya adalah bahwa persatuan dan kesatuan sangat perlu bagi masyarakat dan kita untuk membangun suatu negara yang berdaulat. Rasa persatuan dan kesatuan itu dapat membangun sebuah hubungan yang baik antara masyarakat. Karena manusia adalah yaitu makhluk tidak dapat diri sendiri. Sekian dan terima kasih.